Survei Indo Strategis di Jakarta, Anies menang telak dari Ganjar. Cerita mereka, dan saya temui mereka bukan untuk selfie dan diposting di pagi hari. Bukan, saya bukan lari-lari untuk posting foto. Saya lagi mendengarkan suara mereka. Memang tidak dimungkiri bahwa peristiwa yang terjadi pada bulan-bulan lalu ya soal Piala Dunia U20 itu masih meninggalkan dampak gitu. Data tangkapan kita melihat bahwa memang dari orang-orang yang sebelumnya memilih Pak Ganjar itu hanya 63% yang bertahan setelah kasus tersebut mencuat. Nah, ini kemudian yang menimbulkan adanya fenomena aliran suara juga. Menurut saya akan lebih tidak etis ketika seorang calon pemimpin bangsa bertemu dengan rakyatnya, lalu mendengarkan keluhan, aspirasi, dan permintaan tolong untuk dibantu kesulitan-kesulitan rakyat yang dialami. Lalu sang calon pemimpin itu hanya sekedar berdiplomasi dan mencari cara untuk menghindar dari tanggung jawabnya. Menurut saya itu lebih tidak etis. Ya, kita lihat Ganjar Pranowo seperti biasa di setiap hari Sabtu dan Minggu maka dia menjadi gubernur lintas provinsi. Tapi 2 pekan ini nggak kelihatan lari ya. Apa gagal gitu ya? Karena ketahuan terus gitu. Pengennya diekspos secara besar-besaran, banyak pengikut, ternyata cuma orang-orangnya dia doang gitu yang ikut. Yang lain lempeng-lempeng aja masyarakatnya. Jadi mungkin strategi lari paginya Ganjar sudah selesai karena dianggap gagal. Nah, kemudian hari ini ikut gayanya Pak Jokowi dan memang sudah settingannya begitu. Belusuan ke kantong-kantong masyarakat. Salah satunya adalah pasar. Yang lucu dan menarik adalah drama Ganjar gila. Survei Indo Strategis di Jakarta, Anies menang telak dari Ganjar. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan unggul jauh dari 2 pesaingnya, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto dalam survei elektabilitas calon presiden capres di Jakarta. Dalam survei yang dirilis Institute for Democracy and Strategic Affairs Indo Strategis itu, elektabilitas Anies mencapai 51% dalam simulasi 3 nama melawan Ganjar Pranowo. Ganjar berada di posisi kedua dengan elektabilitas mencapai 29,2%. Disusul Prabowo di peringkat ketiga dengan 12,5%. Dalam simulasi 3 nama di DKI Jakarta, Anies unggul di peringkat 1 dengan elektabilitas 51%. Disusul Ganjar 29,2%, Prabowo 12,5%. Kata Direktur Eksekutif Indonesia Strategis, Ahmad Khairul Umam dalam keterangannya, Senin 14 September. Selain dalam simulasi 3 nama, Anies juga unggul dalam sejumlah simulasi lain. Dalam simulasi terbuka, elektabilitas Anies terkait capres mencapai 30,80% dan mengungguli nama-nama lain seperti Ganjar, Prabowo, Jokowi, Ridwan Kamil hingga Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang hanya mengantongi 1,20%. Begitu pula dalam simulasi 10 nama, elektabilitas Anies mencapai 42,1%. Disusul Ganjar 22,4%, Ridwan Kamil 9,7%. Prabowo 8,2% hingga Andika Perkasa di peringkat terakhir dengan 0,3%. Dalam simulasi 10 nama di DKI Jakarta, Anies unggul di peringkat 1 dengan elektabilitas 42,1%. Ganjar 22,4%, Ridwan Kamil 9,7%, Prabowo 8,2%, kata Umam. Dalam survei yang dirilis lembaga lain, riset lembaga survei nasional LSN menunjukkan responden generasi milenial memilih Prabowo ketimbang Ganjar maupun Anies sebagai capres. Direktur Eksekutif LSN Gima Nusantara Bakri mengatakan, Prabowo mendapatkan elektabilitas 33,5% di segmentasi kelompok milenial yang identik dengan pemilih rasional ini. Sementara hasil survei lembaga Populis Sentre menyatakan elektabilitas Ganjar sebagai capres tertinggi dibanding tokoh lainnya.
Elektabilitas Ganjar sebesar 29,7%, diikuti Anies 29,2%. Dan Prabowo 27,6%, ada 12,3% yang belum memutuskan, dan 1,2% menolak menjawab. Survei Indo Strategis di Jakarta, Anies menang telak dari Ganjar. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan unggul jauh dari dua pesaingnya, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, dalam survei elektabilitas calon presiden capres di Jakarta. Dalam survei yang dirilis Institute for Democracy and Strategic Affairs Indo Strategis itu, elektabilitas Anies mencapai 51% dalam simulasi tiga nama melawan Ganjar Pranowo. Ganjar berada di posisi kedua dengan elektabilitas mencapai 29,2%. Disusul Prabowo di peringkat ketiga dengan 12,5%. Dalam simulasi tiga nama di DKI Jakarta, Anies unggul di peringkat 1 dengan elektabilitas 51%. Disusul Ganjar 29,2%, Prabowo 12,5%. Kata Direktur Eksekutif Indonesia Strategis, Ahmad Khairul Umam dalam keterangannya, Senin 14 September. Selain dalam simulasi tiga nama, Anies juga unggul dalam sejumlah simulasi lain. Dalam simulasi terbuka, elektabilitas Anies terkait capres mencapai 30,80% dan mengungguli nama-nama lain seperti Ganjar, Prabowo, Jokowi, Ridwan Kamil hingga Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang hanya mengantongi 1,20%. Begitu pula dalam simulasi 10 nama, elektabilitas Anies mencapai 42,1%. Disusul Ganjar 22,4%, Ridwan Kamil 9,7%. Prabowo 8,2% hingga Andika Perkasa di peringkat terakhir dengan 0,3%. Dalam simulasi 10 nama di DKI Jakarta, Anies unggul di peringkat 1 dengan elektabilitas 42,1%. Ganjar 22,4%, Ridwan Kamil 9,7%, Prabowo 8,2%, kata Umam. Dalam survei yang dirilis lembaga lain, riset lembaga survei nasional LSN menunjukkan responden generasi milenial memilih Prabowo ketimbang Ganjar maupun Anies sebagai capres.